Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang saya hormati Ibu Dr. Elmi Panca Kurniasi MSI. Yang saya hormati Ibu Indah Purnamasari MPD. Dan yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang autokorelasi, yang mana anggota kami yang berjumlahkan 7. Yang pertama M. Syakur, Marudin, Ahmad Syafi'i, Salmaria, Najla, Malaki Watiwi, dan Dia Airo Basuki. Baiklah, untuk materi yang pertama yang ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian autokorelasi adalah sebuah analis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi korelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai distribusi tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dan dalam data yang disusun secara conversion bukan berdasarkan waktu, maka autokorelasi sebelumnya tidak relevan. Pada data yang disusun secara hanya indikasi dari perhatian antara subjek penelitian dengan subjek adanya yang lain. Kemiripan antara observasi dengan observasi lainnya secara matematika, autokorelasi dapat membaca pola yang berulang dari data. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh terhadap variabel respon. Baik, untuk kelanjutannya saya serahkan kepada Saudara Marudin. Terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dalam analisis regresi yang menggunakan data tim series. Data yang disusun berdasarkan runtun waktu. Autorelasi merupakan syarat utama model regresi agar tidak bias. Autorelasi merupakan salah satu masalah error. Error ini biasanya disebut sebagai dengan error stem dalam ekonometrik. Autorelasi merupakan pelanggaran atas asumsi model OLS, di mana menyarankan bahwa tidak ada korelasi antara error dengan residual. Salah satu cara untuk mengatasi autorelasi adalah dengan membuat model GLS. Prinsip dari model GLS adalah menghilangkan efek korelasi time series dengan cara mentransformasi model menjadi model GLS. Model GLS adalah model dengan selisih antara data pada periode T dikurang periode T1 yang dikalikan dengan nilai RHO. Nilai RHO dianggap sebagai representasi autoregulasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Marudin yang telah melanjutkan pembahasan saya tadi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Salmaria. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang autokorelasi. Perlu kita ketahui bahwa autokorelasi itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, autokorelasi positif, dan yang kedua, autokorelasi negatif. Yang pertama, autokorelasi positif. Autokorelasi positif adalah autokorelasi di mana error yang selalu diikuti oleh error yang sama tandanya. Misalnya, ketika satu periode sebelumnya positif, maka error selanjutnya positif. Seperti contohnya. Adapun yang kedua, autokorelasi negatif, yaitu autokorelasi negatif menyebabkan kesalahan yang diikuti oleh kesalahan yang berbeda tanda. Misalnya, ketika errornya positif, maka akan diikuti oleh error negatif pada periode selanjutnya. Seperti
contoh? Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salmaria yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendeteksi autokorelasi. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melihat pola autokorelasinya, yaitu melihat pola antara residual dan waktu atau nomor observasinya. Cara selanjutnya untuk mendeteksi autokorelasi adalah yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Memiliki hipotesis yang diuji yaitu H0 sama dengan 0 atau tidak terjadi autokorelasi, H1 tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 yang berarti terjadi autokorelasi, H1 lebih besar dari 0 atau terjadinya autokorelasi positif, H1 kurang dari 0 yaitu terjadi autokorelasi negatif. Selanjutnya metode grafik. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi, sekaligus merupakan langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Sesuai dengan definisinya, metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X. Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke T dengan residual ke T kurang 1. Ini adalah contoh gambar dari autokorelasi positif pada gambar A. Dan ini adalah contoh autokorelasi negatif pada gambar B. Dilakukan uji lain bisa dengan metode grafik atau metode formal lainnya. Salah satu uji formal yaitu uji Runne. Prinsip kerja uji Runne sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif atau positif atau negatif tanpa memperhatikan nilainya. Sehingga Runne yang dimaksud di sini adalah sekelompok nilai residual yang mempunyai tanda sama secara berturut-turut. Alfa Hipotesis pangkat 2 H0 Runne sama dengan residual random, kali N2 H1 buka kurung sama dengan tidak 2 demikian. N1 2N1 kali N2 dikurang Untuk N tutup menghitungnya kurung digunakan per N beberapa pangkat fungsi 2 buka berikut. kurung N kurang 1, di mana N sama dengan jumlah observasi, N1 sama dengan jumlah harian positif, N2 sama dengan jumlah harian negatif. Runne kurang 1,96 kurang dari sama dengan Runne kurang dari sama dengan Runne tambah 1,96 Runne. Dalam melakukan pengujian hipotesis digunakan analisis interval kepercayaan, yaitu jadi kesimpulannya, apabila nilai Runne berada di antara interval tersebut, maka diterima H0 sehingga disimpulkan residualnya random dan tidak adanya unsur autokorelasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Melati yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Dia Ainul Basuki. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab autokorelasi dan konsekuensi adanya autokorelasi. Penyebab autokorelasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesalahan model atau linear non-linear. 2. Penggunaan lag atau inertia data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang. Kemungkinan besar akan saling ketergantungan atau interdependence. Ketiga, fenomena cobweb. Munculnya fenomena sarang laba-laba terutama terjadi pada penawaran komoditi sektor pertanian. Misalnya, panen komoditi permulaan tahun dipengaruhi oleh harga yang terjadi pada tahun sebelumnya. Tidak lagi bersifat acak atau random, tetapi mengikuti suatu pola yaitu sarang laba-laba. Keempat, tidak memasukkan variabel yang penting. Dan yang kelima, manipulasi data.
selanjutnya yaitu konsekuensi adanya autokorelasi. Yang pertama, estimator yang dihasilkan masih unbiased, konsisten, dan asymptotical normally distribute, tetapi tidak lagi efisien, varians tidak minimum atau tidak blue. Kedua, estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Dan yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Bisa disebut spurious regression. Hal ini terlihat dari R⁻². Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Dia telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Syakur. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu contoh penggunaan kordasi dalam kurung artikel. Dalam artikel, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan instrumen penentuan berupa dokumentasi. Populasinya adalah perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, yaitu sejumlah 42 perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 40 yang dipilih dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji regresi logistik. Kemudian hasil pemilihan sampelnya yaitu tabel 1 hasil pemilihan sampel. Yang pertama yaitu kriterianya perusahaan subsektor transportasi terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Jumlahnya yaitu 42. Dan yang kedua yaitu perusahaan subsektor transportasi secara berturut-turut tidak terdaftar di BEI periode 2016-2018. Jumlahnya yaitu 11. Yang ketiga perusahaan subsektor transportasi yang tahun bukunya tidak per 31 Desember periode 2016-2018. Yang keempat yang jumlahnya yaitu 3. Yang keempat perusahaan subsektor transportasi yang tidak memakai mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporan keuangan. Jumlahnya 14. Yang kelima perusahaan subsektor transportasi yang tidak memenuhi data penelitian yaitu berjumlah 0. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syakur. Baik, untuk pemateri terakhir saya serahkan kepada Najla Febriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Febriansyah. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memberi kesimpulan mengenai autokorelasi. Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan menggunakan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Autokorelasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada autokorelasi positif dan ada juga autokorelasi negatif.
Analisis korelasi adalah analisis yang berkaitan dengan pengukuran tingkat keeratan hubungan di antara variabel, baik di antara variabel terikat maupun di antara variabel bebas. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. Kemudian, secara partial leverage dan opini audit itu berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan secara profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan itu tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah menguji apakah ada atau tidaknya terjadi autokorelasi di antara suatu pengamatan menggunakan SPSS. Baiklah, pertama-tama kita buka lembar kerja SPSS, kemudian masukkan data yang ingin diinput. Jika datanya sudah diinput, kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Regression, dan pilih Linear. Kemudian di bagian Dependent, isikan dengan data Y. Sedangkan di bagian Independent, isikan dengan data X1 dan X2. Selanjutnya, klik Methods dan pilih Enter. Kemudian klik Statistik. Di dalam kotak residual, pilih Durbin-Watson. Kemudian klik Continue. Abaikan bagian yang lainnya. Klik OK. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Dapat dilihat dari hasil output model summary, diketahui nilai statistik Durbin-Watson diperoleh 3136, maka HO ditolak, yang menyatakan terjadi adanya autokorelasi antara dua pengamatan. Untuk mencari nilai DL dan DU dapat dilihat pada tabel uji Durbin-Watson, yang mana K sama dengan 3 dan N sama dengan 10. Nilai dari DW sama dengan 3136. DL sama dengan 05253, DU sama dengan 20163. 4 dikurang DL sama dengan 20163, 4 dikurang DU sama dengan 19837. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya autokorelasi dikarenakan dapat dilihat dari salah satu pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson, yaitu DW lebih kecil dari DL atau DW lebih besar dari 4 dikurang DL, maka HO ditolak, artinya terjadi autokorelasi. Maka nilai yang didapatkan yaitu nilai DW 3136 lebih besar dari 20163, yaitu nilai dari 4 dikurang DL, maka terjadinya autokorelasi. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najla telah menyimpulkan materi semuanya ini. Mungkin sampai sini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.